Penyelenggarakan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran yang saya hormati Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang Wakil Gubernur atau yang mewakili Ketua DPRD Provinsi tingkat Provinsi Sumatera Barat, Panglima Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Sumber, media. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan ridhonya sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan 2020 Presiden Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita bersyukur dan berbahagia. Ini salah satu kemajuan demokrasi di Sumatera Barat di ranah menang. Ada beberapa aspek yang kalau kita baca di rilis DPS tersebut, peran birokrasi pemerintahan, ketiga kebebasan berkeyakinan, dan yang keempat adalah lembaga demokrasi. Ini salah satu kemajuan yang perlu kita pertahankan dan tentu perlu kita tingkatkan, dan mudah-mudahan di rilis 2020 nanti indeks demokrasi Sumatera Barat terus meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan 2020 secara nasional sudah menelurkan kebijakan terkait dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan 2020 yang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan serta mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Karena itu, KPU sudah mengeluarkan kebijakan PKPU nomor 6 tahun 2020 dan di TPS 9 Desember 2020 nanti 52% yang masih khawatir. Sekalipun ada juga optimisme suara itu aman, sehat, dan selamat. Karena itu salah satu hal yang penting kita sampaikan, tetap saja akan terjadi penyebaran COVID-19. Karena itu, untuk mewujudkan pemilihan yang aman, sehat, dan selamat itu, kita butuh komitmen. Dan paling penting kita sampaikan, kita sosialisasikan, dan kita edukasi kepada publik agar mereka yakin, percaya bahwa pemungutan suara di 9 Desember itu aman. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi yang normal, partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat hanya 59,58%. Sementara di 2020, di situasi dan kondisi pandemi COVID, kita punya target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 77,5%. Saya kira ini sesuatu yang tidak mudah kita capai. Dengan modal dasar 59,58, target 77,5 adalah betul-betul yang punya kompetensi, kredibilitas, kapabilitas, dan integritas. Ini adalah bagian dari aspek yang mempengaruhi pasangan calon berkaitan dengan kandidat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebetulnya tidak. Ya, sampai hari ini belum ada kebijakan dari KPU. Yang pasti tentu kalau ada penumpukan massa ada potensi penyebaran virus di situ. Karena itu dalam pemilihan 2020 setiap tahapan itu kita mengatur protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Salah satunya dalam kegiatan kampanye. Di dalam kegiatan kampanye itu kan ada sejumlah metode kampanye, ada pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog, kemudian juga ada debat antar pasangan calon, ada pemasangan APK, penyebaran bahan kampanye, kemudian iklan di media cetak dan elektronik, serta kegiatan lain. Kegiatan lain itu salah satunya rapat umum, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial. Dan itu kegiatan lain itu termasuk kegiatan yang berpotensi terjadinya penumpukan massa. Karena itu kita mendorong peserta pemilihan untuk melakukannya dalam bentuk daring.
dan kalaupun tidak bisa dilakukan dalam bentuk daring maka harus mengikuti protokol pencegahan pengendalian COVID-19 yang sudah kita atur di PKPU 10 tahun 2020. Untuk pertemuan terbatas tatap muka itu maksimal 50 orang dan harus jaga jarak, pakai masker dan cek suhu tubuh serta harus tersedia cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir di lokasi. Kemudian untuk rapat umum atau juga kegiatan lain seperti perlombaan, kemudian kegiatan olahraga, kegiatan kesenian itu diatur paling banyak 100 orang dan juga harus menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian COVID dan harus koordinasi dulu dengan gugus tugas yang mengurusi pencegahan dan pengendalian COVID. Di PKPU ada sanksi enggak diterapkan sana? Ya, sanksi kalau di PKPU tentu kaitannya dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan kampanye. Kalau pelanggaran terhadap protokol kesehatan tentu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan terhadap protokol kesehatan. Pak Gabel, dari pilkada sebelumnya target sekarang ini lebih tinggi 77,5%. Dengan kondisi saat ini, apakah ini termasuk sulit untuk mencapai target seperti itu dan generasi milenial yang disasar ini, Pak? Iya, pasti tidak mudah ya mencapai target 77,5% dengan modal dasar kita di pemilihan 2015 hanya 59,58 dan situasi dan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID tidak mudah dan kita tetap berupaya agar target tersebut tercapai. Salah satunya tentu berkolaborasi dengan semua stakeholder, semua pihak, termasuk teman-teman selebgram, karena salah satu sosialisasi yang efektif di tengah pandemi COVID ini kan melalui media daring, melalui media digital, dan melalui media sosial. Dengan teman-teman selebgram ini gimana, Pak? Ya, kita mengidentifikasi influencer, selebgram yang berpengaruh di Sumatera Barat, kemudian kita diskusi dengan mereka, kita kolaborasi, dan mereka siap membantu kita untuk menyampaikan informasi pemilihan kepada masyarakat melalui akun-akun yang mereka miliki.